Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Terul Anwar. Saya kelas FM 18C, NIM 105721125518. Sini saya usul menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari kelompok 1 mengenai manajemen modal kerja. Pertama, konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep kuantitatif menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan atau keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula, atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek atau singkat. Konsep ini biasanya disebut kerja bruto, gross working capital. Menurut konsep kualitatif. Menurut konsep kualitatif, modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dan aktiva utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya. 3. Konsep fungsional. Modal kerja menurut konsep ini adalah dana digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada saat ini sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan di antara kas piutang. 2. Konsep modal kerja W.B. Taylor. Yang pertama, modal kerja permanen atau permanent working capital. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Modal kerja ini terdiri dari A. Modal kerja primer, B. Modal kerja normal, modal kerja variabel atau variable working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini terdiri dari yang pertama modal kerja musiman, kedua modal kerja siklis, yang ketiga modal kerja darurat. Perputaran modal kerja menurut Kamsir yang menyatakan bahwa perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode atau dalam satu periode. Perputaran modal kerja sangat penting untuk melihat beberapa modal kerja yang digunakan perusahaan untuk menciptakan penjualan sehingga nantinya dapat menambahkan pundi-pundi finansial perusahaan. Dengan memperhatikan modal kerja akan memungkinkan perusahaan dapat menggunakan sumber dayanya dengan ekonomi sehingga bahaya akan krisis keuangan yang akan dapat diminimalisir. Berikut rumus untuk menghitung rasio perputaran modal kerja. Pertama, jika nilai penjualan naik, maka rasio tersebut akan tinggi, begitu pula jika modal kerja turun. Kedua, sebaliknya perusahaan turun maka rasio tersebut juga akan rendah. Apalagi jika modal kerja naik, tingkat perputaran modal kerja yaitu perputaran modal kerja sama dengan pendapatan bagi rata-rata modal kerja. Menurut penentuan jumlah modal kerja. Siklus kewajiban. Kewajiban mengacu pada seluruh pengeluaran yang tetap harus dikeluarkan berapapun jumlah produksi kita dan berapapun jumlah barang yang terjual. Agar kita mengetahui jumlah modal kerja yang harus kita sediakan untuk memenuhi seluruh kewajiban, kita perlu mengetahui saat jatuh tempo dan besarnya dana untuk setiap kewajiban, yang antara lain mencakup biaya tenaga kerja, biaya sewa kantor, toko, pembayaran listrik, air, telepon, serta pembayaran tagihan kredit dan cicilan lainnya. Siklus produksi. Siklus produksi mengacu pada keseluruhan kegiatan yang mendukung produksi, dimulai dari membeli bahan baku dan persediaan lain, memproses pembuatan barang atau jasa sampai siap dikirimkan ke tangan konsumen karena untuk dapat menyediakan bahan baku dan persediaan lain sesuai dengan dibutuhkan, kita memerlukan sejumlah dana untuk belanja dan produksi, maka kita harus menyediakan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang perlu menjadi perhatian kita adalah harus ada keseimbangan antara kebutuhan dana untuk modal kerja dan ketersediaan dana dari pemasukan yang siap menjadi modal kerja. Pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam rencana perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umum diberikan. Kebijakan penetapan kredit. Pertama, standar kredit. Standar kredit berguna untuk mengungkapkan kemampuan keuangan minimum pelanggan sehingga dapat ditetapkan pelanggan yang tergolong layak memperoleh kredit. Kedua, syarat kredit. Syarat kredit yang mencakup dua hal, yakni periode kredit. Kedua, berapa besar diskon yang akan diberikan kepada pelanggan yang membayar periode diskon. 3.
Kebijakan penagihan. Kebijakan penagihan adalah prosedur yang meliputi waktu dan cara-cara penagihan agar pelanggan membayar tepat waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi terhadap piutang. Pertama, volume penjualan kredit. Kedua, syarat penjualan. Tiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Keempat, kebijakan dalam penagihan piutang. Kelima, kebiasaan pembayaran pelanggan. Penilaian risiko kredit dan penyaringan pelanggan. Perusahaan menilai risiko kredit atas dasar kriteria 5C D5 Case Credit sebagai berikut. Pertama, karakter adalah penilaian yang menyangkut kejujuran. Informasi mengenai integritas pelanggan sangat penting dalam proses penilaian karena setiap transaksi kredit mengandung faktor kesanggupan untuk membayar. Kedua, capacity. Hal ini berkaitan dengan kemampuan pelanggan yang ditentukan dari kesuksesan dalam mengelola perusahaan. Jika kapital berhubungan dengan penilaian sumber-sumber keuangan perusahaan pelanggan yang pertama yang dapat ditunjukkan dari neracanya. Kolateral berhubungan dengan aktiva perusahaan pelanggan sebagai jaminan keamanan kredit yang diberikan kepadanya. Condition berhubungan dengan penilaian kemungkinan untuk mengadakan pembatasan atau ketentuan pembayaran kredit dalam perkiraan yang dirasakan meragukan. Perputaran piutang dan anggaran pengumpulan piutang. Periode perputaran piutang tergantung dari panjangnya pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit, sehingga semakin lama syarat pembayaran kredit berarti semakin lama terikatnya modal kerja tersebut dalam piutang, dan berarti makin kecil tingkat perputaran piutang dalam satu periode, dan sebaliknya semakin pendek syarat pembayaran kredit berarti semakin pendeknya perputaran piutang dan satu periode semakin besar. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan. Selain itu, persediaan dapat mempermudah dan memperlancar jalannya kegiatan normal pada satu perusahaan yang dilakukan secara rutin untuk memproduksi barang yang ditemukan pada konsumen. Persediaan barang dengan dagangannya yang secara terus-menerus dibeli atau dijual yang merupakan salah satu unsur yang paling efektif dalam operasi perusahaan, baik perusahaan dagang maupun perusahaan industri. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, batch stock atau lot size inventory adalah persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Potongannya, yang pertama, pemotongan harga pada harga pembelian. Kedua, efisien produksi. Ketiga, penghemat biaya angkutan. Yang kedua, flotation stock adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak ada diramalkan. Tiga, acquisition stock adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam suatu tahun dan untuk menghadapi penggunaan penjualan atau permintaan yang meningkat. Biaya-biaya dalam persediaan. Salah satu yang cukup penting berkaitan dengan persediaan adalah masalah biaya yang berkaitan dengan persediaan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh langsung kepada nilai persediaan dan harga jual ke konsumen nantinya. Untuk itu perlu diketahui dulu biaya yang berkaitan dengan persediaan. Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan dapat dikelompokkan ke dalam klarifikasi biaya sebagai berikut. Yang pertama, risiko akan selalu ada dalam setiap investasi karena investor harus memproyeksi beberapa besarnya cash flow atau penerimaan yang akan diterima selama usia investasi. Pada prinsipnya, semua keputusan yang diambil oleh manajer keuangan, baik yang menyangkut keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan kebijakan dividen, memiliki tujuan yang sama. Penggunaan distribusi probabilitas untuk pengukuran risiko. Secara umum, risiko mengacu pada probabilitas bahwa sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi. Probabilitas dinyatakan dalam persentase kemungkinan suatu event akan muncul. Misalkan probabilitas suatu event adalah 80%, berarti bahwa 8 dari setiap 10 event akan muncul, sedangkan event yang memiliki probabilitas 0 berarti bahwa event tersebut tidak akan terjadi. Pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi.
Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritas risiko yang mana yang paling relevan. Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan setelah mengidentifikasi risiko. Manfaat pengukuran risiko: yang pertama, untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. 2. Untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan untuk manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi yang dapat diterima paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Perilaku terhadap risiko. Asumsi penting dalam pembicaraan risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan ini adalah bahwa setiap individu adalah rasional dan tidak menyukai risiko atau risk-effector. Risiko dan hasil dalam konteks portofolio. Portofolio adalah sekumpulan investasi baik serupa aset real atau real aset maupun aset keuangan atau financial asset. Pada bagian ini, pengertian portofolio menunjukkan kesempatan investasi pada aset keuangan seperti saham biasa, saham preferred, obligasi perusahaan, dan surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tingkat keuntungan yang diharapkan atas suatu portofolio merupakan rata-rata tertimbang tingkat keuntungan dari berbagai aset keuangan dalam portofolio tersebut. Capital Asset Pricing Model adalah sebuah model yang menggambarkan hubungan antara risiko dan return yang diharapkan. Model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas. Model ini menyatakan secara tegas bahwa ada hubungan yang positif dan linear antara tingkat keuntungan yang kaya dengan risiko. Pertama, metode rasio perbandingan keuangan. Metode common size adalah perbandingan perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva, pasiva, dan penjualan. Perbandingan ini disajikan dalam persentase per komponen dalam laporan keuangan baik secara neraca maupun laba rugi. Dalam analisis ini, perusahaan akan memperoleh informasi berupa komposisi investasi atau aktiva dan juga struktur modal. Analisa ini juga dilakukan untuk membandingkan data-data laporan keuangan perusahaan periode berjalan dengan sebelumnya, membandingkan antara kompetitor atau perbandingan dengan industri. Analisis time series divorcing adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan data keuangan pada periode tertentu, terutama sebagai bahan peramalan atau proyek kondisi keuangan di masa depan. Analisis DuPont. Analisis DuPont merujuk pada suatu kerangka kerja yang digunakan dalam menganalisis kerja fundamental perusahaan, khususnya terkait proses analisis keuntungan yang diperoleh perusahaan. Proses identifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan pun bisa dilakukan dengan mudah. Adapun manfaat dari analisis DuPont adalah sebagai bahan evaluasi internal perusahaan, sebagai informasi bagi pihak eksternal untuk mengetahui efisiensi perusahaan dan membuat pengukuran beban utang perusahaan. Adapun ciri-ciri analisis DuPont tidak bisa dilepaskan dari ROE. Maka ciri-ciri juga berhubungan dengan ROE, yaitu margin laba bersih, total perputaran aset, dan leverage keuangan. Pentingnya analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis sumber dan penggunaan dana atau sering juga disebut dengan analisis aliran dana merupakan alat analisis finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan, untuk apa dana itu dibelanjakan. Pengertian dana yang digunakan dalam analisis sumber dan penggunaan dana dalam arti sempit diartikan sebagai sedangkan dalam arti luas diartikan sebagai model kerja. Langkah-langkah menyusun laporan sumber dan penggunaan dana. Yang pertama, menyusun laporan perubahan neraca antara dua titik waktu yang menunjukkan perubahan masing-masing. 2. Mengelompokkan perubahan tersebut dalam golongan membahas dan mengurangi kas. 3. Mengelompokkan pos-pos dalam laporan laba rugi dan laporan saldo laba ke dalam golongan yang menambahkan kas dan mengurangi kas. Mengonsolidasikan semua informasi tersebut ke dalam laporan sumber dan penggunaan dana. Pos-pos sumber dana, penggunaan dana. Berkurangnya aktiva lancar selain kas berarti bertambahnya dana, dan kas berkurangnya barang berarti terjadi karena terjualannya barang tersebut. 2. Berkurangnya aktiva tetap. Seperti halnya berkurangnya aktiva lancar, berkurangnya aktiva tetap pun merupakan sumber dana atau kas bagi perusahaan yang bersangkutan. 3. Bertambahnya setiap jenis utang. Bertambahnya utang, baik utang lancar maupun utang jangka panjang, merupakan sumber dana. 4. Bertambahnya modal. Bertambahnya modal misalnya disebabkan
karena adanya emisi saham baru dan hasil penjualan saham baru itu merupakan sumber dana. 5. Adanya keuntungan dari operasinya perusahaan. Apabila perusahaan mendapatkan keuntungan neto dari operasi, berarti bahwa ada tambahan dana bagi perusahaan yang bersangkutan. 6. Penyusutan atau amortisasi. Penyusutan merupakan biaya non-kas berupa penyisian dana untuk cadangan pembeli aktiva tetap. Dana ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai sumber dana. Pengertian analisis arus kas. Analisis arus kas adalah metode untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan. Bisa dikatakan analisis arus kas adalah semacam studi tentang pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar melalui bisnis yang disebut anggaran kas atau kas baget. Jenis-jenis aktiva laporan arus kas. Pertama, operasi. Kedua, investasi. Ketiga, pembiayaan. Anggaran modal menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Anggaran baget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Kapital baget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Penganggaran modal adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengembalian keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana investasi di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi 1 tahun. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva yang dikelola perusahaan. Keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan di masa-masa yang akan datang. Investor akan melihat bagaimana cara dari manajemen perusahaan dalam mengelola aset atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, karena keputusan investasi yang diambil akan berdampak pada profit yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, penentuan investasi awal proyek. Pertama, replacement. Kedua, ekspansi. Ketiga, ekspansi ke produk pasar yang sudah ada. Keempat, penelitian dan pengembangan. Kelima, kontrak-kontrak jangka panjang. Keenam, proyek keamanan atau lingkungan. Penentuan aliran kas masuk bersih. Operasi. Aliran kas operasional atau personal cash flow merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Personal cash flow ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Dana yang digunakan untuk investasi aktiva tetap dengan berasal dari modal sendiri atau modal asing. Perbedaan sumber modal yang digunakan untuk investasi tersebut mempengaruhi perhitungan proses investasi yang bersangkutan. Perhitungan Profits adalah dari kedua sumber modal tersebut adalah: pertama, perhitungan besarnya profits bila investasi menggunakan modal sendiri. Profit sama dengan laba bersih setelah pajak tambah depresiasi. Kedua, perhitungan profits bila investasi menggunakan modal sendiri dan utang. Rumusnya profits sama dengan laba bersih setelah pajak tambah depresiasi tambah bunga. Penentuan aliran kas umur proyek. Aliran kas akhir umur proyek merupakan aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomi suatu proyek investasi. Terminal cash flow akan diperoleh pada akhir umur ekonomi suatu investasi. Terminal cash flow ini dapat diperoleh dari nilai sisa atau residu dari aktiva modal kerja yang digunakan untuk investasi. Pertama, biaya modal atau cost of capital mengacu pada jumlah pengembalian yang harus dimiliki perusahaan atas investasi tertentu setelah biaya modal diperhitungkan. Cost of capital sangat tergantung pada jenis pembiayaan yang digunakan dalam bisnis. Sebuah bisnis dapat biayai melalui utang atau secara ketat melalui ekuitas. Biaya untuk masing-masing sumber dana jangka panjang. Yang pertama, sumber dana dari utang. Utang di sini adalah utang jangka panjang. Perusahaan meminjam kepada pihak lain dan melunasi kembali pinjaman pokok beserta biayanya dalam tempo lama. 2. Sumber dana dari modal. Pendanaan jangka panjang dari modal adalah alternatif selain pendanaan yang dibiayai dari utang. Hubungan antara kapitalisasi dengan struktur modal. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1 KM-12/2001, yang dimaksud dengan kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukaan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas atau efisiensi, dan untuk memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Struktur modal adalah perimbangan atau pembandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal merupakan cermin dari kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan. Karena masalah struktur modal adalah
erat hubungannya dengan masalah kapitalisasi, dengan dimana disusun dengan jenis-jenis funds yang membentuk kapitalisasi adalah struktur modalnya. Teori kapitalisasi. Kapitalisasi adalah sebuah upaya pemilik perusahaan untuk menyertakan modal bagi perusahaan. Kapitalisasi merupakan investasi permanen di perusahaan, tidak termasuk pinjaman jangka panjang. Kapitalisasi berbeda dengan struktur modal. Kondisi kapitalisasi dalam keuangan perusahaan sebaiknya selalu berada dalam kondisi normal. Artinya segala kebijakan penyertaan modal harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penentuan struktur modal optimum dengan weighted average cost of capital. Struktur modal, faktor internal, faktor eksternal, weight of cost of capital X. Pertama, menghitung biaya utang setelah pajak. 2. Menghitung biaya modal. 3. Menghitung struktur permodalan. 4. Menghitung WACC, Margin Cost of Capital Schedule. Margin Cost of Capital Schedule adalah biaya memperoleh rupiah tambahan sebagai modal baru pada umumnya bila biaya marginal modal akan menimbulkan sejalan dengan meningkatnya